Hi guys, now we our group trip want to do presentation or the explain how about debate. But before that, what do we learn about the debate? Yeah, debate have the function to the us. For example, make the critics the thing and the other. So, how to debate very well in English? We make the regulation in Indonesia. Maybe you do the debate, for example, in senior high school, or we do the watching the debate in social media and other. So now we want to improve the debate. Okay everyone, first of all we should know the definition of debate. What is debate? Yes, debate is a formal discussion of two groups to deliver your arguments and convincing the people to believe your arguments. Jadi debat itu adalah diskusi formal antara dua tim untuk menyampaikan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang sesuai dengan fakta dan untuk meyakinkan orang-orang atas fakta-fakta yang sudah kita dapat tadi. The debate have the different. We know that Asian debate parliamentary as British debate parliamentary. So what is the different? And Asian we know that 3 have speakers and British have 4 speakers. And Asian have the time 7 minutes and in British 5 until 7 minutes. And Asian have the POI but 2 until the 6 minutes. And the British have the POI. And we know that in British make the debating in yang sama, for example sama-sama affirmative atau sama-sama opposition. Kita menyebutnya ini dengan badge kayak gitu. Jadi itu sesuai dengan topiknya gitu kan. Jadi mereka sama-sama memperdebatkan hal yang positif dan sama-sama memperdebatkan hal yang negatif sesuai dengan topik yang saya bilang tadi. Okay. And so how to play in the debate? We know that it is Asian and British. Asian have the 3 speakers. Now we write. Okay, the first speaker gives the background. Jadi dia memberikan argumennya. And the opposition, ya dia menerima dan dia bilang, oh no. Maybe for example, ini tentang memberikan contoh pembawaan HP. So, how to play in the debating? Okay, now we write the Asian and British. For example, we know that how to group is affirmative and opposition. So, the first speakers give the background. Jadi dia memberikan argumen gitu kan. So, and the first oppositive ya tetap menerima, tetapi tetap menyanggah atau memberikan rebuttal, memberikan sanggahan, give the rebuttal, gitu kan. Jadi dia tetap memberikan sanggahan. But dia juga memberikan argumennya, oh menurut saya ini tidak, gitu kan. Ini contohnya kita membahas tentang siswa membawa HP, gitu kan. Oh menurut saya tidak perlu, HP itu tidak penting, gitu. Yang kedua juga menyanggah gitu kan. Dia harus menyanggah dulu, yang background, the first speaker in affirmative. So, and the second, the presentation in their argument gitu kan. So, in the second speakers tetap sama gitu. Jadi dia memberikan backgroundnya, dia membela dulu speakers one gitu kan. Dia membela speakers one-nya ini dulu, baru mempresentasikan apa yang telah dia sanggahkan kayak gitu kan. Jadi mempresentasikan. Ya, yang ketiga juga seperti itu. Dia membantu help the two speakers, ya, their grupnya, dan juga dia menyanggah si the two speakers ini, the second speakers ini. Jadi dia memberikan sanggahan dulu, baru mempresentasikan apa yang dia ingin bicarakan gitu. So, dari the third speakers tetap still seperti itu. Jadi dia tetap dia menyanggah dulu speakers 3, baru dia memberikan informasi atau memberikan sanggahan dia gitu kan. Jadi siapa di sini yang membuat kesimpulan? Siapa yang membuat kesimpulannya di sini? Ya, ini the first and the second speakers. Yang membuat kesimpulan adalah antara kedua sini. Kenapa nggak orang ketiga gitu kan?
Iya, kenapa dia nggak orang ketiga? Karena di sini dia habis berdebat gitu kan. Habis berdebat dia telah menyanggah dari speaker 1, speaker 2 dan dia harus membela temannya semua supaya bisa dapat dipercaya gitu. Jadi yang membuat conclusion adalah the first and the second speakers. Nah, itu kan ada POI itu 2 sampai 6 menit gitu kan. Itu apa maksudnya? Nah, POI itu kayak excuse me gitu. Mungkin ada hal yang nggak pas gitu kan dia, jadi dia ingin menyanggah kayak gitu. Jadi dia boleh menyanggah itu di antara menit kedua sampai ke 6 menit. Jadi kalau dia masih baru bicara gitu kan, masih baru bicara menit ke 1 dan hampir selesai gitu di menit ke-7, dia tidak bisa lagi menyanggah. Jadi itu ada syaratnya, give the rebuttal until the 2 until the 6 minutes. Okay? So, what do you bring is British? Oke, di British hampir sama, tapi banyak juga bedanya. Yang pertama yaitu kita tahu kalau di British itu memiliki 4 speakers, gitu kan, foreign speakers. So, the first speakers give the background, tetap memberikan backgroundnya. But the first appreciation in British tetap menerima. Oke, thank you, kayak gitu. But in this gini, tapi menurut ini gitu, dia tetap menyanggah. Di sini tetap dia menyanggah si di sini. Jadi disinilah mereka argumen berdebat, sama-sama berdebat. Jadi yang kedua ngomong kan, yang group affirmative in the British, so dia tetap menyanggah dulu speaker one-nya, tetap menyanggah speaker one-nya, baru dia mempresentasikan juga hasilnya kayak gitu. Dan tetaplah ini seperti itu selanjutnya seperti saya jelaskan di ASEAN tadi. Jadi yang membuat conclusion adalah the fourth speaker. Why? Gitu kan. Jadi, until ini semua dia memberikan dari speaker 1, speaker 2, speaker 3 itu adalah yang membuat conclusionnya adalah speaker 4. Kenapa? Karena dia adalah itulah memang tujuannya, itulah dia fungsinya dia sebagai situ. Nah, itu kok ada 5 sampai 7 menit gitu kan. Jadi, 7 menit itu adalah untuk speaker 1. Dia memberikan argumen, memberikan rebuttalnya gitu kan, memberi sanggahannya itu sampai 7 menit. The first, the second, and the third. But in the four speakers hanya diberikan only 5 minutes to make the conclusion. Jadi dia hanya diberikan 5 menit untuk membuat conclusionnya. Okay? Parts of debate. In English, debate have 3 parts of debate. The first is affirmative or governments. The affirmative team is the party that address the matter or mention being debate. Affirmative team itu adalah tim positif yang menyetujui suatu usulan atau argumen yang diperdebatkan. The second, opposition. The opposition team is the team that will refute or reject the affirmative team arguments. Opposition itu adalah tim negatif yang selalu menyanggah atau menolak setiap argumen dari tim afirmatif atau tim yang positif. The last is adjudicator. The jury is the person who gives judgment and follow the course of the debate. Adjudicator itu adalah juri, and the function of adjudicator is to judging how to debate runs. Jadi dia tuh fungsinya untuk menjuri dan menilai bagaimana jalannya debat tersebut. Dan dia juga yang menentukan siapa yang menang dan kalah dalam debat tersebut. Apakah the affirmative team or the opposition team. And in debate have a adjudicator. Usually we say jury, but in debate we say adjudicator. 3 things that the adjudicator assess. The first is manner atau cara. Yang dinilai dari cara ini adalah good way of speaking, can explain neatly, concisely, and clearly as a body movement. Jadi yang dinilai pada penilaian manner kali ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan pendapat-pendapat kita tadi secara jelas, singkat, padat. Dan mimik wajah kita dan gerak tubuh kita juga dinilai pada penilaian manner kali ini. And the second is method. Our method is French is good. Jadi yang dinilai pada penilaian metode kali ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan metode itu apakah sudah berurutan atau sesuai dengan apa yang diminta. And the last is matter. As a whole is presented.
Jadi yang dinilai juri pada penilaian matter ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan materi itu apakah sudah menyeluruh atau belum. The mention in debate is present in two forms. The first is this household. Berarti mention tersebut itu memang dimaksudkan. For example, ban fast food at school. Dalam contoh tersebut terdapat maksud yaitu fast food itu akan dilarang untuk dijual di sekolah. And the second is this house believe that. Nah, kalau di this house believe that ini kalian menentukan setuju atau tidak setujunya. For example, fast food should be banned due to its harmful effect. Dari contoh tersebut, kalian tuh diberi pilihan setuju dan nggak setuju. Setuju nggak kalau fast food itu dilarang di sekolah karena punya dampak yang buruk bagi kesehatan. Dan dimension ini juga yang akan menjadi perdebatan benar atau salah. And definition can be challenged if have four things of this. The first is trusting, like it impossible to believe what the opponent think. And the second is tautological or circular, conversation that is unclear of topic. The third is squarely, not what the motion of requires. And the last is time and place setting, to fast time and to long time when the giving arguments. Oke, definition can be challenged. Jadi, setelah saya jelaskan tadi POI gitu kan. Jadi dia itu bisa di POI kalau menurutnya itu nggak betul gitu atau butuh diklarifikasi. Nah, so ini bisa ditantang atau di-highlight bila ada keempat ini. The first is trusting. What is this trusting? Jadi trusting ini nggak bisa dipercaya kayak gitu kan. Contohnya kayak, oh menurut saya handphone itu nggak bisa dibawa. Ada gitu-gitunya. Itu nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kayak para yang penilainya itu tidak bisa apa sih ini gitu kan. Jadi dia nggak bisa dipercaya. Dan yang kedua yaitu peculiar atau muter-muter, itu nggak jelas kayak gitu kan percakapannya. Kayak dia itu bilangnya ini aja gitu. Jadi dia nggak ada kesimpulan, nggak ada yang mau dibahas, dia cuma itu aja diputer-puterin gitu kan. Yang ketiga itu squirreling. What is squirreling? Itu kayak nggak cocok dengan mentionnya kayak gitu, nggak cocok yang apa yang diberikan teksnya. Contohnya kita memberikan dampak dari HP itu dibilangnya dampak dari HP, tapi kita menjelaskan nggak tentang dampaknya gitu kan. Contohnya kita menjelaskan pembawaan HP itu dibawa ke sekolah, tapi kita nggak tentang membahas itu, jadi dia nggak pas gitu. So, this is time and place sitting. Nah, ini jelas. Mungkinnya time-nya kecepatan atau kurang kayak gitu kan. Itu kan tadi ada diberikan 7 menit. Jadi 7 menit itulah diberikan time-nya, tapi kalau sudah melebihi, itu udah bisa ditantang gitu kan. Atau kekurangan, place-nya mungkin dia tempatnya kedekatan atau kemana gitu kan, atau dia nggak sopan, don't have the attitude gitu mungkin. Next, how to deliver an argument. The first, assertions, background or how to give a good and correct arguments. The second, reasoning, enfolding important points in the argument. There must be clear or correct reasons. The third, evidence, the existence of correct evidence not because of opinions. And the last, link back, strengthening your argument well in order to make the jury believe your arguments. Okay, now next is how to deliver an argument. Nah, jadi kita harus bisa menyebarkan argumen kita, nggak cuma ngomong sana sini panjang lebar, tapi kita nggak bisa membuat hal yang baiknya gitu. Nah, the first is association. Association ini kayaknya kita itu give the arguments, improve the arguments. Jadi kita bisa mengembangkan argumen kita gitu. Jadi yang kedua itu reasoning. Setelah kita mengembangkan apa kita itu argumen kita itu, kita harus memberikan reasoning, kita harus memberikan reason, alasan. Loh, kenapa gitu kan? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Jadi harus alasan. Karena seperti ini, karena itu gitu kan. Jadi yang ketiga yaitu evidence. Jadi evidence ini adalah seperti bukti gitu, bukti nyata, really. Jadi abstrak gitu. Jadi itu nggak main-main, nggak your opinion. No, it's not our own opinion. Jadi ini kayak memang nyata, misalnya ada undang-undang gitu kan. Jadi ini betul-betul nyata, nggak dibuat-buat. Yang keempat yaitu linkage. Yang terakhir yaitu linkage.
What is limbage? Jadi limbage ini kayak seperti kita memberikan arahan kembali, arahan supaya kita bisa dipercaya apa yang kita debatkan itu memang betul-betul bisa dilakukan. So for example, so I believe that, so I choose that. Okay guys, until here our performance, our explain about the debate. I hope it is very useful to all of us, and thank you.